Hai, murid ibu di rumah. Ibu harap semua kalian sehat, bahagia selalu, dan semangat hari ini untuk belajar IPA bersama Bu Sherly. Tetap semangat ya, Nana. Simak baik-baik penjelasan ibu hari ini, karena tidak ada ilmu yang tidak berguna. Ilmu akan mengantarkan kalian menuju masa depan yang lebih cerah. Nah, sekarang kita belajar masuk ke tema 4 tentang energi listrik. Tema 3 kemarin tentang rangkaian listriknya, sekarang kita belajar tentang energi listriknya. Bagaimana energi listrik dihasilkan dari pembangkit, bagaimana dia disalurkan dari pembangkit ke rumah-rumah, bagaimana cara kita juga menghemat listrik. Simak baik-baik ya anak-anak, tetap semangat, tetap gembira. Nah, yang pertama tentang energi listrik. Energi listrik itu apa, Bu? Adalah energi yang timbul karena adanya arus listrik. Nah, arus listrik apa kemarin? Ayo jangan lupa, muatan listrik yang mengalir. Listrik bisa mengalir kalau dia melalui hantaran, melalui kawat, atau melalui konduktor. Jangan lupa ya. Nah, energi listrik untuk saat ini pada zaman globalisasi sangat penting, sangat sekali dibutuhkan untuk setiap aspek kehidupan manusia. Coba kalian sehari aja nggak ada listrik, pasti kalian sudah bingung banget, udah bete ya kan? Nah, oleh karena itu sekarang semua alat kehidupan manusia ini disupport oleh listrik. Nah, energi listrik ini sumber utamanya dihasilkan oleh pembangkit listrik ya. Pembangkit listrik ini nanti menggunakan alat yang kita sebut dengan turbin. Turbin ini nanti akan terhubung dengan generator atau dinamo. Nah, ini akan Ibu jelaskan di slide berikutnya. Simak baik-baik. Nah, sekarang bagaimana sih proses listrik itu dihasilkan? Nah, kita baca skema berikut ini. Yang pertama, ini Ibu ambil contoh pembangkit listrik tenaga air atau angin ya. Nah, aliran air. Air mengalir dari tempat yang tinggi ke tempat yang rendah ya. Contohnya air terjun. Kalau nggak ada air terjun, biasanya kita membuat bendungan. Jadi air kita tahan dulu, kita bendung. Kemudian akan kita buat pintu-pintu air sehingga kalau kita buka, airnya akan seperti air terjun. Dia akan mengalir dengan deras. Nah, energi yang tersimpan pada air yang mengalir ini namanya adalah energi potensial anak-anak. Nah, setelah itu air yang mengalir tadi kita hubungkan ke turbin. Nah, turbin seperti kipas angin ya. Nah, jadi setelah itu air tadi akan menggerakkan turbin. Turbin akan berputar. Nah, berputarnya turbin ini akan terhubung dengan generator. Jadi ketika turbinnya berputar, generator pun akan berputar. Nah, generator inilah alat yang mengubah energi gerak tadi yang digerakkan oleh turbin tadi menjadi listrik. Nah, listriknya nanti akan disalurkan ke konsumen, ke yang membutuhkan. Nah, jadi skema energinya dari energi potensial tadi ya, dari air terjun atau dari pintu-pintu waduk yang kita buka adalah energi potensial. Kemudian energi potensial tadi berubah menjadi energi gerak atau energi kinetik. Kemudian energi kinetik tadi berubah menjadi energi listrik. Jadi kita memanfaatkan tenaga air, angin, uap, panas bumi yang tadi sudah Ibu jelaskan di pertemuan ke tema 3. Tadi akan dirubah dengan alat yang kita sebut dengan turbin. Turbin bergerak terhubung ke dinamo atau generator. Nah, alat inilah yang nanti mengubah energi gerak menjadi energi listrik. Itu ya anak-anak ya. Lanjut kemudian. Nah, sekarang kita jelaskan lagi tentang pembangkit listrik tenaga air tapi yang tingkat kecil yang biasa digunakan di desa-desa. Biasanya desa-desa itu banyak ada sungai-sungai yang mengalir deras ya. Nah, jadi kita sebut dengan pembangkit listrik mikrohidro, PLTA tapi versi mininya gitu ya. Nah, perhatikan tadi sama kayak tadi. Aliran sungai tadi ini akan mengalir menggerakkan kincir nih. Ketika kincir berputar, dia akan terhubung dengan motor ini ya. Nah, kincir berputar, motor ini berputar. Nah, berputar juga di sini dinamo tadi yang tugasnya mengubah energi gerak tadi menjadi energi listrik. Kemudian disalurkan ke perumahan. Tetapi
Kalau energinya pembangkitnya seperti ini, tidak cakupannya hanya kecil, mungkin hanya beberapa rumah saja yang bisa mendapatkan pasokan listrik. Dan seperti kalau pembangkit besar milik perusahaan negara ya, seperti PLN. Nah, ini sekarang skema pekerja PLTA yang skala besar, yang punyanya perusahaan listrik negara. Nah, perhatikan, kalian nggak perlu hafal semua, ini hanya perlu tahu saja. Yang tadi sederhananya, nah ini kalau langsung di PLTA-nya ya, anak-anak. Nah, di sini Ibu akan jelaskan satu persatu. Di sini adalah waduk atau sungai yang telah dibendung. Nah, di sini ada pintu-pintu airnya. Jadi kalau misalnya dibuka, akan terjadi arus air yang deras nih. Dibuka ya katupnya ya, dibuka, masuk ke sini. Nah, masuk mengalir lagi sama si prinsipnya kayak tadi. Nah, nomor 8 turbin tadi ya. Turbin akan berputar. Turbin berputar juga menggerakkan generator. Nah, generator tadi sudah menghasilkan listrik. Kemudian disambungkan lagi ke nomor 10 adalah transformer, pengubah tegangan. Kemudian masuklah ke instalasi transmisi listrik, yaitu transmisi itu adalah proses penyaluran distribusi listrik ya nanti ke konsumen. Jadi ini skemanya sama kayak tadi, cuma alat-alatnya lebih canggih karena dia untuk menghasilkan energi yang tenaganya besar sekali ya, tegangannya udah kilovolt, udah besar-besar gitu ya anak-anak ya. Nah, sekarang lanjut ke transmisi listriknya, yaitu proses distribusi listriknya, penyalurannya dari pembangkit tadi sampai ke rumah-rumah atau sampai ke industri, ke konsumennya yang menggunakan listrik. Nah, ini skemanya. Ada juga sudah di buku kalian. Nah, untuk nomor 1, perhatikan, ini adalah pembangkit listriknya ya. Terserah dia mau pakai tenaga air, tenaga angin, tenaga uap, tenaga nuklir, terserah. Ini adalah pembangkit listriknya. Ini di nomor 1. Nah, pembangkit listrik tadi akan menghasilkan energi listrik yang sangat besar anak-anak. Nah, kemudian dari pembangkit ini akan diteruskan ke alat yang bernama trafo atau transformator yang tugasnya menaikkan tegangan menjadi 500 kV. Bayangkan, tinggi sekali, sangat berbahaya. Bu, kenapa kok tegangannya tinggi sekali? Nah, tegangan yang tinggi ini akan memudahkan proses transmisi listrik sehingga arus yang dialirkan nanti menjadi kecil, jadi tidak terbuang percuma di saat penyaluran ya. Karena kan nanti dia pembangkitnya sampai ke rumahmu jauh sekali jaraknya anak-anak, sangat panjang sekali jalurnya ya. Nah, setelah itu dari transformator ini akan masuk ke menara-menara sutet, menara saluran udara tegangan ekstra tinggi. Nah, jadi bisa antar provinsi ya, bisa sampai jauh sekali. Kemudian masuk ke nomor 3 yaitu gardu induk. Nah, di gardu induk ini sudah hampir dekat ya dengan konsumen. Nah, tegangan yang tadi 500 kV sudah diturunkan menjadi 20 kV. Nah, kemudian dari nomor 3 akan masuk lagi ke gardu distribusi. Nah, di sini juga ada penurun tegangan ya. Jadi trafo tadi ada 2 macam ya, Nana. Ada trafo untuk menaikkan tegangan, ada juga trafo yang untuk menurunkan tegangan. Jadi ini dari 500 diturunkan lagi ya, sampai ke 220 volt. Inilah tegangan yang akan disalurkan ke rumah-rumah, tegangan yang pas untuk setiap alat elektronik yang ada di rumah kita. Jadi jangan sampai beda tegangan, nanti alat listriknya menjadi rusak ya. Jadi setelah dari gardu distribusi inilah akan disalurkan ke tiang-tiang listrik di perumahan. Nah, jadi nomor 5 sampailah ke konsumen ya. Ini jadi jalur sangat panjang sekali. Listrik ini bisa sampai ke rumah kita. Oleh karena itu penghematan listrik sangat-sangat diperlukan agar sumber tenaganya tetap terjaga. Nah, kemudian kita belajar tentang penyebab terganggunya proses penyaluran listrik. Mati listrik atau kita sebut juga mati lampu. Tiba-tiba mati lampu gelap, takut ya. Ada yang sebel nggak bisa main HP. Nah, apa sih penyebabnya mati listrik ini? PLN ini iseng kah, Bu? Mati listrik kita atau kita belum bayar? Nah, bukan karena belum bayar. Biasanya kalau PLN mematikan listrik kita ada penyebabnya, anak-anak.
yang belum bayar tadi juga bisa jadi satu alasannya ya, tapi itu tidak dibahas. Yang pertama, penyebab mati listrik adalah tersambar petir. Nah, kalau tiang-tiang listrik atau gardu-gardu tadi tersambar petir, maka terjadi kerusakan, sehingga listriknya tidak dapat mengalir ke rumah konsumen dengan baik. Gempa bumi, ini juga bisa apabila sampai merusak jalur distribusi tadi. Pohon tumbang, hewan yang nyangkut di kabel jadi konslet ya, ataupun gangguan dari PLN itu sendiri. Misalnya PLN-nya mengalami gangguan di pembangkitnya tadi atau di gardunya, apa ada komponen-komponen yang rusak, itu juga salah satu penyebab terjadinya mati lampu atau mati listrik ya. Jadi tolong dimaklumi anak-anak apabila terjadi mati lampu. Nah, sekarang apa aja sih manfaat energi listrik bagi kehidupan manusia? Sangat banyak tentunya ya. Ini Ibu berikan sedikit saja contohnya. Yang pertama, ini adalah penerangan. Ketika malam, kita di rumah, kita bisa menikmati cahaya dengan adanya bola lampu yang dihidupkan dengan energi listrik. Yang kedua, pengisi daya. Dia menghidupkan berbagai alat elektronik, TV, kulkas, AC, HP, blender, magicom yang ada di rumah kita. Yang ketiga, di bidang kesehatan. Sekarang alat-alat kedokteran sudah canggih-canggih dan sangat sekali bergantung pada energi listrik. Nah, ini juga bahaya kalau mati lampu yang terlalu lama, maka yang berbahaya adalah alat-alat di rumah sakit ya anak-anak. Ini ada inkubatornya bayi, ada USG, alat USG, elektrokardiograf tuh yang buat di jantung itu, merekam denyut jantung. Nah, ini sangat penting. Jadi jangan sampai keterbatasan daya energi mengganggu proses di rumah sakit. Nah, yang keempat, listrik juga sebagai penghasil gerak pada mesin-mesin pompa, kipas angin, mobil hybrid. Nah, ini juga jadi seperti bahan bakar ya. Tapi bahan bakarnya kita ambil dari energi listrik. Nah, energi listrik ini juga adalah ramah lingkungan. Karena kalau mobil hybrid, mobil yang menggunakan baterai, tidak ada asap sama sekali. Nah, ini kelebihan dari mobil hybrid ya. Kemudian masih banyak lagi juga manfaat listrik yang tidak bisa kita lepaskan dari kehidupan kita sehari-hari. Pokoknya kalau nggak ada listrik kalian pasti bete deh bawaannya kan. Mati lampu sebentar aja, Bu, kepanasan, nggak bisa ini, nggak bisa itu. Nah, lanjut, sekarang kita belajar perubahan energi listrik pada alat-alat rumah tangga kita. Nah, dari PLN tadi, dari pembangkit sampai ke rumah, listrik tadi kita manfaatkan. Berbagai energinya diubahlah oleh alat-alat listrik yang ada di rumah kita. Yang pertama, perubahannya adalah listrik menjadi energi panas. Nah, ini ada alatnya yang kita sering pakai di rumah, ada penanak nasi, magicom. Wah, ada suara motor ya. Ada solder, ada setrika, kemudian ada microwave atau oven. Nah, ini oven listrik ya, anak-anak. Ini adalah contoh alat yang mengubah listrik menjadi panas. Kemudian juga ada lagi yang mengubah listrik menjadi gerak. Ada kipas angin, mesin cuci, blender, ada bor listrik, ada mixer. Banyak sekali kalau energi listrik menjadi gerak ya. Kemudian menjadi cahaya. Ada lampu casnya, lampu emergency ya, ada senter. Nah, ini ada 3 jenis lampu, Ibu perlihatkan pada kalian. Dari ketiga jenis lampu ini, yang paling hemat energi adalah yang LED yang ini. Jadi wattnya kecil, dayanya kecil, tapi terangnya sangat terang. Jadi kalau kalian mau pakai di rumah agar hemat, kita pakai lampu yang LED. Harganya lebih mahal sedikit, tapi nanti untuk bayar listriknya lebih murah, anak-anak. Nah, kemudian listrik menjadi bunyi. Ada bel listrik di rumah, ada radio, ada speaker, pengeras suara, atau sound system ya. Ini juga mengubah listrik menjadi bunyi. Kemudian ini zaman Ibu nih ada MP3 player. Kok sekarang nggak tahu Ibu masih kalian pakai atau tidak. Ada Walkman juga zaman Ibu ya, untuk mendengarkan kaset. Kemudian listrik juga diubah menjadi energi cahaya dan bunyi pada alat televisi. Bunyinya ada, cahayanya juga ada dalam satu alat. Ada laptop, ada gadget ya, mau tablet, mau handphone. Ini juga adalah alat-alat yang mengubah energi listrik menjadi cahaya dan bunyi. Nah, kemudian
sekarang kita belajar bagaimana cara menghemat listrik di rumah, di kehidupan sehari-hari, terutama kalian ini. Sebagai anak-anak harus diajarkan sedini mungkin untuk hidup berhemat dari segala bidang, baik dari uang jajan, energi, air, semua harus kalian hemat ya. Nah, yang pertama, Ibu belikan banyak sih ini. Satu-satu kita bahas ya. Membatasi waktu nonton TV. Jangan nonton TV, TV-nya kalian udah tidur, TV-nya masih nyala. Matikan kipas kalau udaranya sejuk. Mencabut kabel yang bisa kontak kalau nggak dipakai. Nih, banyak sekali Ibu berikan. Menggunakan lampu dengan watt kecil, lampu hemat energi, matikan saklar lampu kalau cahayanya ruangannya terang ya, menggunakan listrik sesuai keperluan, memilih alat-alat elektronik yang hemat energi yang sekarang tuh namanya apa sih? Lupa Ibu ya, dia hemat energi ya. Kemudian, inverter, yang ada inverter tuh hemat energi. Kemudian menggunakan alat skala berganti, maksudnya AC nyala, setrika nyala, mesin cuci nyala, nah itu dihindari satu persatu lebih bagus ya. Kemudian manfaatkan cahaya matahari daripada menyalakan lampu. Jadi kalau misalnya rumah lebih bagus banyak jendelanya atau banyak ventilasi yang kaca ya. Kemudian untuk energi yang berikutnya kita akan membahas energi alternatif. Maksudnya adalah energi alternatif ini energi pengganti bahan bakar minyak, bahan bakar fosil. Nah, karena listrik yang kita hasilkan di Indonesia ini kebanyakan pembangkitnya menggunakan BBM, anak-anak, menggunakan solar, menggunakan batu bara. Nah, energi ini energi yang tidak ramah lingkungan. Dia menghasilkan polusi, anak-anak. Nah, oleh karena itu, kita dianjurkan untuk menggunakan energi pengganti yang lebih ramah lingkungan, kemudian dan ketersediaannya ada terus. Kalau BBM kan bisa habis. Nah, kalau alternatif ini dia tidak habis, anak-anak. Nah, jadi kita diusahakan untuk sekarang menggunakan energi yang bersih dan energi yang ramah lingkungan dan keberadaannya selalu ada, ya. Kalau di IPA tuh ngomongnya dapat diperbaharui gitu ya. Nah, jadi pengganti dia. Energi alternatif adalah pengganti energi dari BBM sehingga yang dapat diperbaharui atau terbarukan. Contohnya, cahaya matahari. Kita bisa menghasilkan listrik dengan cahaya menggunakan sel surya. Yang kedua, menggunakan panas bumi. Ya, panas bumi tadi bisa menggerakkan turbin. Panasnya uap panas tadi juga bisa kita gunakan untuk menggerakkan turbin. Nah, ini biasanya pembangkitnya adalah namanya PLTPB ya, pembangkit listrik tenaga panas bumi. Yang kemudian kita juga bisa menggunakan tenaga angin. Bisa menggunakan alatnya namanya aerogenerator. Kemudian tadi sudah ya PLTA, ini juga banyak sudah di Indonesia, ada PLTA-nya, ada PLTA Jatiluhur. Kalau kalian jalan-jalan ke Jawa nih banyak sekali PLTA yang bisa kalian kunjungi dan kalian lihat. Nih, contoh-contoh energi alternatif yang bisa kita gunakan untuk mengganti bahan bakar minyak untuk menghasilkan energi listrik. Nah, yang terakhir adalah biodiesel atau biosolar, yaitu solar tapi bukan dari minyak bumi. Solarnya ini terbuat dari biji-biji tumbuhan, anak-anak. Contohnya ada biji jarak, biji kelapa sawit. Nah, dari biji-bijian ini yang menghasilkan minyak yang nantinya bisa diolah menjadi solar. Nah, kalian sudah menyimak materi tema 4 ini dari awal tentang pembahasan apa itu energi listrik, bagaimana dihasilkannya, bagaimana disalurkan dari pembangkit sampai ke rumah, dan cara-cara menghemat listrik. Ibu harap kalian menjadi generasi yang dapat menjaga lingkungan dengan cara menghemat listrik, karena kalian tahu listrik tadi dihasilkan sekarang ini banyak dihasilkan dari BBM yang jumlahnya terbatas, anak-anak, jadi harus kita hemat ya. Terima kasih kalian telah menyimak penjelasan Ibu dengan baik. Semoga ilmu ini menjadi berkat buat kalian di kehidupan kalian yang akan datang. Pesan Ibu, kata-kata quote hari ini ya, barang siapa tidak mau merasakan pahitnya belajar, dia akan merasakan hinanya kebodohan sepanjang hidupnya. Ini dari Imam Syafi'i. Jangan sampai ya, makanya belajar sekarang, belajar walaupun kalian merasakan malas, merasakan capek, itu harus kalian lakukan
sehingga kalian terhindar dari kebodohan ya. Tetap semangat menuntut ilmu walaupun di rumah, walaupun menghadapi pandemi corona ini, jaga kesehatan, jangan lupa berdoa, jaga kebersihan, dan tetap patuhi protokol kesehatan. Sampai jumpa lagi anak-anak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belajar IPA menyenangkan. Dadah.